ya. Walaupun terbatas, tetapi karena didorong oleh satu kerinduan, maka kita melaksanakan ibadah ini dengan baik, dengan tekun, dengan setia. Sebagaimana pujian tadi terakhir kita sama-sama nyanyikan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Wah, itu satu pujian yang sungguh luar biasa, Ibu Bapak Saudara terkasih. Karena kita ingin mendedikasikan hidup kita untuk berguna bagi hormat kemuliaan Tuhan. Targetnya apa? Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ya, itu satu pujian yang sungguh luar biasa. Nah, kita memasuki tema baru, yaitu bertekun dalam hidup baru. Bertekun dalam hidup baru. Bertekun di dalam satu gaya, satu kebiasaan yang baru. Ya, new normal. Ya, ibadah kita juga makanya kita berjarak. Duduknya berjarak, jumlah peserta di dalam setiap kali ibadah disesuaikan dengan besarnya gedung yang kita pakai, ruang yang kita pakai, itu semua kita atur dengan baik. Dalam pola yang baru ini, maka kita mempunyai satu pemahaman yang akan kita renungkan bersama, yaitu no yang lama dan yes yang baru. Ya, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan kita menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang baru. Kita dicipta Allah sebagai makhluk sosial yang punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan. Sebetulnya begitu. Cuma masalahnya mau atau tidak kita menyesuaikan diri. Nah, itu jadi masalah tersendiri. Baik, kita akan lihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Tema kali ini no yang lama dan yes yang baru. Ya, apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan nasihat firman Tuhan, Efesus 4 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Ya. Silakan, Pak Mang. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ini nasihat daripada Rasul Paulus ya kepada sidang jemaat di Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Kukatakan dan kutegaskan. Ini kalimat ada penegasan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini pola pikir yang baru ini, yang harus kita diingatkan dan ditegaskan ulang. Supaya apa? Kita betul-betul dapat masuk di dalam era new normal ini, tidak menjadi beban, tidak menjadi sesuatu yang sulit, tidak menjadi sesuatu yang membebani. Tetapi kita memang betul-betul bisa menyesuaikan. Dan memang firman Tuhan pun menekankan supaya jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam ayat yang ke-18, Efesus 4 ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. ya, pikiran yang sia-sia itu apa? Pengertiannya gelap. Pikirannya sia-sia kenapa? Karena nggak punya pengertian. Pengertiannya gelap. Sesuai dikatakan di dalam ayat yang kedua, pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang yang jauh dari Allah, pikirannya cenderung gelap. Sebab apa? Allah itu adalah terang. Allah itu penerang. Allah itu yang membuka, memberikan pemahaman yang benar. Tetapi orang yang menjauh dari terang pasti hidup di dalam kegelapan. Sebagaimana yang dikatakan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Hidup dalam kegelapan. Karena apa? Karena kekerasan hati mereka. Karena kedegilan hati mereka.
mereka. Betul, kita seringkali menghadapi ya, orang yang keras kepala, keras hati. Walaupun salah sebetulnya, tetapi tetap dia bersikukuh dalam pendiriannya yang keras. Kenapa? Nah ini jawaban. Karena pikirannya gelap, pengertiannya gelap, tertutup gitu, pikirannya tuh tertutup. Coba kita akan lihat di dalam ayat yang ke-19 ya, Efesus 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, keras hati. Mereka pengertiannya gelap. Kenapa? Lalu mereka keras hati. Dikatakan di dalam ayat ini, perasaan mereka telah tumpul. Perasaannya, emosinya, tidak punya perasaan lagi. Memang kita melihat tingkat kejahatan sekarang ini luar biasa, bukan? Orang sudah dibunuh, dipotong-potong lagi. Ada orang tua yang menyiksa anaknya, membunuh anaknya. Ada. Kenapa? Kok sepertinya nggak punya perasaan ya? Ini yang terjadi di sekitar kita, bukan? Banyak sekali orang yang kehilangan perasaan, tidak punya belas kasihan. Kenapa? Karena tidak berpengertian, jauh dari terang. Pikirannya gelap, gelap mata, perasaannya tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Menyerahkan diri, takut dikuasai oleh hawa nafsu. Tidak mampu mengendalikan diri. Tidak mampu mengendalikan emosi. Nah, kita sering melihat orang-orang yang gelap mata tidak mampu mengendalikan emosi. Kenapa? Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengikuti keinginannya. Dan ini kehidupan-kehidupan yang harus ditinggalkan. Ciri-ciri kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, tidak hidup dalam terang, tapi memiliki pemikiran-pemikiran yang gelap. Emosi yang tidak terkendali, lalu mereka melakukan dosa tanpa rasa salah. Ayat 19 coba sekali lagi, tapi kan tadi. Nih. Dan mengerjakan dengan apa? Dengan apa? Segala macam kecemaran. Mengerjakan dengan serakah. Coba baik begini. Dengan serakah, dengan tamak mengerjakan segala macam kecemaran. Wah, jadi kecemaran yang tidak bisa disembunyikan lagi, kecemaran yang tidak ditutup-tutupi lagi, tetapi kecemaran yang memang disengaja, berani tampil dalam kecemarannya. Nah, ini yang sedang terjadi. Dari sebab itu kita memasuki era baru, bertekun dalam hidup baru. Kita lihat slide berikutnya. Coba kita lihat di situ. Nah, kita telah mengenal Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Kita ini sebagian besar pengurus dan juga aktivis. Kali ini ibadah diselenggarakan untuk pengurus dan para aktivis, pelayan Tuhan. Kita ini mengenal Tuhan yang kita layani. Nah, bagaimana sikap, karakter, ciri-ciri hidup yang seharusnya dijalani oleh orang-orang yang mengenal Kristus? Ini penting, Ibu Bapak Saudara terkasih. Coba kita akan lihat di dalam Efesus 4 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu tidak hidup menuruti hawa nafsu. Kamu tidak melakukan berbagai kecemaran. Kamu tidak demikian. Nah, ini tulisan daripada kamu tidak. Tetapi kamu bukan demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita telah belajar, menerima pembelajaran, membuka diri akan pembelajaran untuk mengenal Kristus pribadi.
pribadi Kristus. Dialah juru selamat dunia yang berkuasa memerdekakan kita dari perhambaan dosa, memerdekakan kita dari perhambaan ikatan-ikatan hawa nafsu. Kristus mampu memerdekakan kita. Sekarang ya, para ahli kesehatan, kedokteran, dia mencari apa obat penangkal untuk dapat menyingkirkan virus corona ini. Mencari itu, dicari, diteliti supaya manusia bisa terbebas dari pandemi corona ini. Ibu bapak saudara terkasih, bagaimana kita bisa terbebas dari pengertian yang gelap? Kita bisa terbebas dari hawa nafsu, diperdaya oleh hawa nafsu, dari keterikatan kecemaran. Yaitu ketika kita mengenal Kristus, Sang Pembebas, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus Kristus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi jelas, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang di Efesus supaya kita punya satu gaya hidup, ciri-ciri kehidupan yang berbeda. Apalagi kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini adalah aktivis gereja. Kita ini pengurus, ya. Kita punya ciri-ciri kehidupan harus seperti demikian. Seperti Kristus yang kita layani. Puji syukur kepada Tuhan. Ini merupakan satu tahap-tahap persiapan kita untuk masuk di dalam new normal, ibadah normal. Normalnya seperti apa? Ya, normalnya seperti demikian kita berjalan. Ya. Ibu bapak semua pakai masker, saya minta izin untuk tidak pakai masker, tapi kita berjarak. Jarak antara saya dengan ibu bapak ini 3 meter, 2-3 meter. Ya, ini ibu bapak sudah terkasih. Ya kita lakukan. Ini persiapan-persiapan. Lalu bagaimana? Apa yang menjadi ciri utama kehidupan kita di dalam new normal ini? Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, ini peringatan yang luar biasa ya di dalam Ibrani ini. Kita tadi di dalam Efesus dikatakan kita telah belajar mengenal Kristus, belajar mengenal Juru Selamat, menghargai, menghormati korban Kristus. Tetapi jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja itu dengan segenap perencanaan, dengan segenap kesadaran, dengan segenap kebulatan hati melakukan dosa. Ini kan, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk apa? Menghapus dosa itu. Ini perhatikan ibu bapak saudara terkasih. Anugerah Allah memang besar, anugerah Allah memang sempurna. Tetapi jika kita melalaikan yang berharga dan yang sempurna, wah, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini menjadi satu peringatan buat kita semua. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Jangan main-main juga dengan dosa. Ya, ini merupakan satu bagian persiapan untuk kita masuk dan siap melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani bersama, agar mereka terlayani di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan di dalam kekudusan. Kita lanjut slide berikutnya. Puji syukur pada Tuhan. Harus menanggalkan manusia lama supaya mengalami pembaruan. Ini harus menanggalkan cara-cara lama supaya kita mengalami
pembaharuan dan terbiasa dengan sikap yang baru. Perubahan hidup, perubahan kebiasaan. Ketika kita berubah, masuk dalam kebiasaan baru dan memang itu biasa kita lakukan, itu menjadi karakter, menjadi kebiasaan kita. Nah, coba kita akan lihat Efesus 4 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, harus menanggalkan manusia lama, harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu. Jadi jelas, hidup lama, hidup dalam kegelapan, hidup dalam pengertian yang jauh dari Allah, hidup mengikuti hawa nafsu dosa, itu menemui kebinasaan. Upah dosa, maut. Kebinasaan, itu kita tahu, kita hafal sejak dari sekolah minggu, kita hafal ayat. Upah dosa, ya mau. Tetapi, kasih karunia Allah ialah hidup kekal. Amin. Nah ini menjadi peringatan buat kita. Ya, di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ciri-ciri kehidupan manusia baru menanggalkan yang lama. Agar kita terbebas dari kebinasaan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah ini ciptaan baru. Apanya yang baru? Rambutnya yang baru, giginya yang baru, bajunya yang baru, sepatunya yang baru, atau apanya? Nah, Rasul Paulus menjelaskan yang baru sebagai ciptaan baru itu rohnya baru, pikirannya baru. Rohnya bersekutu dengan Roh Kudus sehingga pikiran, jiwa, perasaan, keinginannya itu diperbaharui. Amin. Ini yang harus kita alami. Sebagai ciptaan baru, kelahiran baru kita di dalam Kristus dimeterai adanya Roh Kudus. Roh kita bersekutu dengan Roh Allah. Pikiran kita, jiwa, perasaan, keinginan kita diperbaharui. Tadinya kita tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan pikiran, kehendak kita. Sekarang sebagai ciptaan baru, kita mampu mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan perilaku kita. Sehingga mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan kita sepenuhnya memuliakan Tuhan. Amin. Ini kehidupan manusia baru, bertekun dalam hidupnya baru. Nah, ini perlu bertekun. Setelah kita tahu harus bagaimana, kita tekuni, jalani, tetap hidup di depan baru. Maka kita akan mengalami sehari demi sehari, kita akan mengalami pembaharuan. Ya, sekalipun tubuh lahiriah kita makin merosot, tetapi manusia batiniah kita mengalami pembaharuan, diperbaharui sehari demi sehari. Wah, ini luar biasa. Ini anugerah. Di luar Tuhan tidak ditemukan pembaharuan batiniah setiap hari. Hanya di dalam Tuhan. Amin. Nah, itulah yang harus kita jalani bersama di dalam memasuki new normal ini, hidup baru. Kembali ke saya, hidup yang menurut kehendak dan kebenaran. Hidup menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ini gaya hidup kita, kebiasaan kita yang baru. Kita akan lihat ayat yang terakhir, ayat 2 Efesus 4:24.
demikian firman Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Menanggalkan yang lama, memakai yang baru. Memakai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau kita ke penjahit bisa, Pak, tolong buatkan modelnya hayang mungkin. Kita punya model sesuka kita. Aku yang atur, bukan kamu. Kalau kita ke penjahit. Tetapi firman Allah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Efesus. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara terkasih, dicipta ulang sebagai ciptaan baru, menanggalkan hidup lama, menggunakan manusia baru yang dicipta ulang sesuai dengan peta Allah, rencana Allah, kehendak Allah, kedaulatan Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Wow, luar biasa bukan? Itulah kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, kita harus memahami hal ini supaya kita betul-betul menghargai keberadaan kita sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat orang berguna, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah hidup yang berharga. Mau hidup kita menjadi berharga? Berarti hidup baru di dalam Kristus. Gak ada yang lain. Itu cara sempurna agar betul-betul kita menjadi satu pribadi yang unggul, yang dapat bermakna, berdampak bagi sekitar kita dan menerangi orang-orang sekitar kita. Kita bisa memberikan dampak pengaruh sebagaimana garam. Ya, garam itu kalau dimasukin ke sayur memberikan rasa. Walaupun tidak kelihatan. Mana garamnya? Gak ada garamnya. Tapi rasanya sudah berubah. Itulah ciri kehidupan manusia di dalam kehidupan lain. Dan juga kita menjadi penerang, pencerah, memberikan tuntunan kepada orang sekitar kita. Sehingga mereka yang tadinya masih tinggal dalam pemikiran yang gelap, mereka melihat titik-titik terang yang terpancar melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, melalui ide, pemikiran kita. Orang sekitar kita mengalami satu pencerahan. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah tema baru yang kita ingin berkomitmen bersama, bertekun dalam hidup yang baru. Kita mari sama-sama bergandeng tangan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai aktivis gereja. Kita melayani tidak banyak orang, tetapi mari kita layani dengan maksimal, dengan anugerah kasih karunia yang Allah anugerahkan letakkan dalam setiap pribadi kita. Mari kita jalani hidup baru di dalam Tuhan, maka kita akan berdampak di dalam pelayanan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman yang oleh kuasa Roh Kudus akan terus berbicara dan tambah dalam setiap pribadi kami. Terima kasih untuk berkat firman. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan perawaskan segala doa ini dan hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.